أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تساءلت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan yang mulia, dunia ini sangat singkat sekali. Kita di dunia ini datang di dunia ini supaya persiapan untuk negeri akhirat yang selama-lamanya. Ini adalah maksud tujuan kita datang ke dunia ini. Tak ada maksud lain. Kita semua akan lewati dunia ini. Dunia tempat lewat sementara. Tidak ada tinggal selama-lamanya di dunia ini. Tak ada tinggal selama-lamanya di dunia ini. Orang yang sebelum kita berapa banyak telah pergi. Orang sebelum kita sampai kanan kiri kita telah pergi dari kita. Dan kita pun sedang mengarah ke sana, sedang pergi ke sana juga. Hari demi hari kita semakin dekat dengan akhirat. Satu hari akan datang, dunia akan habis dari kita ini. Bahkan saya mau nggak mau, senang atau tidak senang, takkan bisa menolaknya. Lagi senang-senang di dunia, ingin hidup terus di dunia, tidak bisa. Waktu telah sempurna, maka mau akan datang kepada kita. Kematian akan datang kapan saja.
Maut adalah dekat dengan kita, pasti akan datang, begitu dekat dengan kita. Di dunia ini, maka kita berpersiapan untuk negeri akhirat kita. Kita datang ke dunia untuk persiapan negeri akhirat kita, tidak ada maksud lain. Bagaimana persiapan negeri akhirat kita? Para Nabi mengatakan, dan untuk kita, akhir Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan untuk kita, kamu hendaknya menjalani dunia ini seperti ini, maka akan terbentuk akhirat kamu. Kalau akhirat terbentuk, maka Allah SWT akan bentuk dunia kamu. Bentuk akhirat, maka otomatis Allah bentuk dunia kita. Bagaimana bentuk akhirat kita? Yaitu dengan iman dan amal. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lagi-lagi ada perempuan, kalau dia beriman, beramal saleh, maka pasti kami akan memberikan hayatan thayyibah pada mereka dunia ini. Hayatan thayyibah adalah kehidupan penuh kebahagiaan. Di surga manusia telah berhasil. Orang ahli surga itu Allah berikan kehidupan di dunia ini, kehidupan hayat dan thayyibah, kehidupan yang bagus. Ini adalah kehidupan ahli surga, rehat, tentram, kemuliaan, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, keramat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati manusia cinta dengan dia. Kenapa? Karena Allah cinta kepada dia, karena ia beriman kepada masalah. Keberkahan, rahmat, istri yang soleh, anak soleh, apa kita inginkan lagi? Kawan-kawannya mahabbah dengan dia, ingin kebaikan untuk dia. Allah beri keberkahan dalam hartanya dan nyawanya, demi penuh dengan kemuliaan. Ini adalah hayat thayyibah. Dan maka iman amal saleh, maka kehidupan agama adalah dalam kehidupan dia. Allah ridha dengan dia. Dunia selesai, maka surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surga banyak berbaca dia atur naikkan. Setelah dunia aku kehidupan di kuburan. Kuburan itu adalah contoh dari surga Allah. Kubur bagi dia waktu dijadikan tanah yang dari potongan surga. Kuburan untuk dia sangat singkat sekali. Kita baca, kita panjang sekali. Untuk yang beriman singkat sekali. Para beriman beramal saleh, bagi mereka waktu yang dikubur tadi begitu panjang, terasa begitu cepat, seperti kata baru. Di padang padang mahsyar ada tambah lagi kenikmatan. Allah berikan kepada dia roti dan Allah berikan banyak dari Kausar sampai di surga tak pernah haus.
Sampai masuk surga, diulang sama Tuhan. Kalau malakum antawal, pada kamu itu apa? Untuk kalian, untuk selama-lamanya, kita akan pernah mati selama-lamanya. Fa'inna lakum antahyaw, fala tamutu abada. Kalian hidup selama-lamanya, tak akan pernah mati selama-lamanya. Ala ilan fa'inna lakum antasihu, fala taskumu abada. Kalian akan sehat selama-lamanya, tak pernah sakit selama-lamanya. Fa'inna lakum antashuddu, fala tahramu abada. Kalian akan muda selama-lamanya, tak akan pernah tua selama-lamanya. Karena ilah seperti ini. Fa'inna lakum antan'amu, fala tab'athu abada. Kalian akan mendapat nikmat selama-lamanya, tidak pernah merasa kesusahan selama-lamanya. Alhamdulillah alimah wa rahmatullahi wa barakatuh. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka adalah orang yang berhasil. Dan kehidupan ini kehidupan mata gurur, kehidupan yang menipu. Wala tagurrum hayatud dunia. Janganlah kalian tertipu dengan gurur dunia ini. Wala gurur. Jangan kamu tertipu dengan syaitan, itu. Jangan tertipu dengan dunia dan jangan tertipu dengan syaitan, itu. Kita jalani kehidupan yang Allah ridho dari kita. Nah, itu adalah kehidupan sunnah, kehidupan yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam kalimat ini kita ikrar. Dari hati kita yakinkan selain Allah tak ada pencipta, tak ada yang disembah. Yang berhak disembah hanya Allah. Selain Allah tidak layak untuk disembah. Dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apapun diamalkan dari Rasulullah daripada Allah adalah hak. Kita harus yakin dan kita harus percaya itu. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan, kehidupan Nabi SAW, sudah sunnah, sudah syariat, kita amalkan, itu agama. Itulah agama namanya. Dengan kehidupan yang diatur oleh Rasulullah SAW adalah kehidupan agama. Inilah kehidupan keimanan. Kalau kita katakan bahwa perkataan Rasulullah SAW, maka itu disebut berbeda, tidak ada agama. Kalau kita bisa ada agama, maka pasti Allah meridai dengan kita. Di dunia gagal, akhirat gagal. Cuma dengan hati kita nih, kalau saya ikut Rasulullah SAW, maka saya akan bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan saya berada dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi hamba Allah? Itu terus Rasulullah. Pertama sholat. Nabi mengatakan sholat memang turunnya Rasulullah SAW.
Maka apabila kita sholat dari Rasulullah, maka nama sholat itu adalah disebut sholat. Sholat mengatakan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sholat itu adalah keimanan. Sholat yang benar. Allah ridho dengan sholat tadi. Melalui sholat itu Allah beri berbagai dunia dan akhirat. Di akhirat Allah beri surga. Bisa beri neraka. Dan di dunia Allah SWT akan berikan kepada saya kebahagiaan kepada saya. Ayat kehidupan kepada saya. Sholat adalah benar, maka semua amal akan ikut benar. Kalau sholat tidak rusak, maka semua amal rusak. Kalau tidak ada sholat dalam kehidupan kita, tidak ada kehidupan agama dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW pertama sekali ajar kepada umatnya sholat. Sholat menentukan Rasulullah SAW. Pertama kali yang mendesak pada hari kiamat adalah sholat. Pak Suwandi Suno Yusuf, Pak Untung Laruna Laima, Pak Kadir Korban, Katakan Yos Henry, Basarudin Lembang, Mustaqim, Elisdar Baharudin. Pertama kali yang agama adalah sholat. Nabi mengajarkan iman, setelah iman Nabi ajarkan sholat. Sholat ini adalah izhar iman, menunjukkan iman kita, menunjukkan iman kita terhadap sholat. Kalau sholat bagus, maka iman akan bagus. Kalau sholat itu rusak, maka iman rusak juga. Iman kita salah, maka iman itu adalah kesalahan kita. Kalau sholat kita rusak, maka itu adalah pertanda iman kita rusak juga. Baiknya sholat pertanda iman seseorang itu baik. Rusaknya sholat pertanda imannya rusak juga. Kalau engkau melihat seorang laki-laki sering dapat pulang pergi ke masjid, maka fasyhadu beriman, saksikan dia orang beriman. Saksikan dia orang beriman. Sholat itu di masjid, di mana azan mengandangkan. Orang yang mendengar sholat di masjid dari keimanan dia. Kalau orang azan tak masjid, maka nggak ada dalil dia beriman. Nggak ada tanda dia beriman. Suatu ada dalilnya, ada tanda-tandanya. Maka tanda beriman adalah sholat. Rasulullah SAW apa yang dikatakan itulah agama, itulah sunnah, itulah syariat. Sholat adalah fardhu, kewajiban. Nabi katakan bagaimana sholat, solu karena ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Sholatlah kalian sebagaimana Nabi sholat. Maka kita perlu belajar sholat, perlu belajar ihsan dalam sholat, hadirkan kebesaran Allah dalam sholat. Kalian sholat kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak bisa, maka yakinlah bahwa Allah melihat kalian. Anta Allah ka'adaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yarak. Allah melihat saya. Yakin dengan hati kita. Kalian sholat Allah depan kalian. Allah melihat saya.
Pertama, khusyuk, sholat dengan khusyuk, sholat insan. Al-Fadil alladzina bi sholatin khasyi'un. Orang yang sholat khusyuk akan berbahagia. Maka perhatian sholat, perhatian, dengarkan bacaan, takbirnya benar, bukan asal-asalan, Allahu Akbar. Tapi perhatian Allahu Akbar. Allahu Akbar, apa itu? Cepat-cepat, gak bagus. Bagus tapi Allahu Akbar. Tasbih itu kan bagus. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal a'la. Tiga kali baca dengan tawajuh, dengan tenang. Duduk atau bersujud dengan tenang. Kemudian i'tidal dengan tenang. Ini adalah tumak-tumaknya wajib. Kita sholat tak ada khusyuknya, tak ada tawajuhnya, tak ada ketenangannya, tak ada ketenangan. Maka ini berislam namanya. Maka sholat yang benar perlu belajar. Dengan tahiyat, qunut. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Benar salamnya. Setelah sholat, doa. Ya Allah, terimalah sholat saya ini Allah. Minimal 3 kali astagfirullah, 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 astagfirullah. Maka seluruh dosa saya Allah maafkan. Walaupun dosa-dosa saya sudah bertobat. Semua dosa saya Allah maafkan. Setelah sholat, doa. Istighfar, Allah berkati dosanya. Setelah dosa, doa, Allah berkati doa dia. Ini kita belajar kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membenarkan kehidupan kita, mendatangkan iman dalam hidup kita. Maka minum sesuai menunjukkan Rasulullah SAW, berpakaian sesuai Nabi SAW, bekerja, muamalah kita, bisnis kita, sesuai memberikan Rasulullah SAW, muasyarah kita, muamalah kita, sesuai memberikan Rasulullah SAW. Dan ini agama. Kalau kita jalan kehidupan Nabi SAW, maka kehidupan iman namanya. Kalau kehidupan kita, kehidupan agama, maka Allah mudahkan kehidupan kita. Sebetulnya adalah afiat. Afiatnya Allah berikan untuk orang beriman saja. Maka Allah berikan kehidupan afiat pada orang beriman. Untuk orang beriman tidak ada muskilat. Allah selalu berikan kemudahan pada dia. Waktu pada mulia kita keluar dari tabligh ini, belajar itu ini. Belajar iman. Kehidupan iman. Kehidupan amal. Muasyarah muamalah keimanan. Kalau kita belajar itu basic nafasnya, belajar agama adalah wajib dan menjalankan agama adalah wajib. Belajar agama adalah wajib dan menjalankan agama juga wajib.
Sekarang kita hidupkan, kita bersunnah, kita sholat di rumah kita, di kampung kita, di suasana kita, suasana agama. Dengan dakwah ini akan membuat istiqomah kaum kita. Akan ada istiqomah. Jadi itu sunnah Rasulullah SAW. Bentuk suasana agama di rumah kita, anak-anak kita, para nabi kita. Dakwah adalah para nabi. Dakwah ini mengajak seluruh umat. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan oleh Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Jangan dibuang. Mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Mengajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa ila Allah. Ada jalan pengaduan. Ana rasulullah. Berdakwah dengan basiran. Berdakwah dengan basiran, dengan keyakinan. Nabi berdakwah dengan basiran. Inilah jalanku, jalan kehidupan aku. Ana mau taba'ani. Jalanku dan jalan agama ini ikuti aku. Para yang jadi dakwah adalah kerja Rasul dan kerja adalah ikut Rasul. Siapa yang mengaku ikut Nabi, maka dia mesti ikut dakwah. Nabi kerja Nabi, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ala basirati ana man ittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Allah Maha Suci. Dan saya tidak syirik Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kerja dakwah ini teman-teman semua. Oleh karena itu, buat suasana di rumah kita, buat kami di kampung kita, buat talim di rumah kita, buat kita hari supaya dakwah itu secara cuma kita setiap bulan 3 hari. Jangan lupa kerja kita. Kerja dunia kita buat kita. Tapi kerja kita asli adalah kerja dakwah. Kerja dakwah kita bergerak ke dakwah. Dan fitur seluruh alat. Bagaimana agama tersebar di seluruh alat. Oleh karena itu, semangatnya kita sambut lampu. Kita pergi ke sana. Dengan tertib, dengan musyawarah, kita keluar ke negeri. Maka namanya orang yang ambil itu dakwah bersama Jokowi, dia akan bawa dia. Allah akan bentuk dunia dia, Allah bentuk akhirat dia. Berlakulah orang yang Allah gunakan jalan dakwah ini, Allah berikan jalan dakwah ini. Kita selesai saja. Semoga Allah terima kita saudara-saudara lainnya. Allah akan kasih kerjanya. Yang 3 bulan, aku 4 bulan, yang 4 bulan dari macam ini siap yang tak berapa bulan. Berapa Allah SWT ya Allah mudahkan saya ya Allah. Sebentar semasa saya setengah maghrib
ada bayat atau ada bayan yang tafsir, kita siapkan diri kita keluar naik dalam Subhanallah bihamdihi subhanallah